Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk, mari kita mulai. Nah, di sini ada 3 anak. Ada Ari, Bia, dan Chandra. Ari berusia 10 tahun, Bia berusia 12 tahun, dan Chandra berusia 8 tahun. Jadi, perbandingan usia Ari, Bia, dan Chandra itu adalah 10 banding 12 banding 8. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan perbandingan? Nah, simak penjelasan berikut ini. Perbandingan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam matematika. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari, kita pun tidak lepas dari perbandingan. Perbandingan antara A dan B ditulis dalam bentuk sederhana A per B atau A banding B. Dengan A dan B merupakan bilangan asli dan B tidak sama dengan 0. Kedua satuan yang dibandingkan harus sama. Makanya kita perlu memperhatikan kedua satuan besaran yang akan dibandingkan. Kemudian, perbandingan dalam bentuk sederhana artinya A dan B sudah tidak mempunyai faktor persekutuan, kecuali 1. Sekarang kita masuk ke materi ya. Perbandingan dibagi menjadi 2, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah apabila nilai dua variabel atau besaran saling berbanding lurus. Jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka variabel yang lain juga semakin besar. Sebaliknya, jika nilai salah satu variabel semakin kecil, maka nilai variabel yang lain juga semakin kecil. Nah, lanjut ya. Untuk memenuhi kebutuhan makan 5 ekor domba, dibutuhkan 3 karung rumput. Maka untuk memenuhi makan 10 ekor domba, membutuhkan 6 karung rumput. Di sini ada kata kunci, semakin banyak jumlah domba, maka pakannya semakin bertambah. Jadi di sini jika jumlahnya semakin naik, maka besaran yang lainnya akan semakin naik. Contoh yang lain, jumlah barang yang dibeli dengan harga yang harus dibayar. Misal kita akan membeli baju dengan jumlah yang banyak, maka harga yang harus dibayar juga semakin banyak. Kemudian, jumlah konsumsi bahan bakar dan jarak yang ditempuh. Jika jarak yang ditempuh semakin jauh, maka jumlah konsumsi bahan bakarnya semakin banyak. Misalkan diketahui dua besaran A dan B seperti yang terlihat pada tabel di samping. Besaran A terdiri dari A1 dan A2 dan besaran B terdiri dari B1 dan B2. Karena berlaku perbandingan senilai, maka berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, berdasarkan hubungan tersebut, diperoleh rumus untuk mencari besaran A dan besaran B. Antara lain, untuk mencari besaran A, yaitu A1 sama dengan A2 dikali B1 per B2, atau A2 sama dengan A1 dikali B2 per B1. Dan untuk mencari besaran B, rumusnya adalah B1 sama dengan B2 dikali A1 per A2 atau B2 sama dengan B1 dikali A2 per A1. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama untuk materi perbandingan senilai. Sebuah kendaraan dapat menempuh jarak 24 km dengan mengonsumsi bensin 2 liter. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 60 km? Nah, di sini berarti konteksnya adalah semakin jauh jarak, maka akan semakin banyak konsumsi bensin yang diperlukan.
maka berlaku perbandingan senilai. Di sini terdapat dua besaran, yaitu bensin yang kita misalkan dengan A dan jarak yang kita misalkan dengan B. Nah, di sini kita misalkan 2 sebagai A1 dan A2 sebagai A2 ya, karena belum diketahui. Kemudian 24 sebagai B1 dan 60 sebagai B2. Nah, karena berlaku perbandingan senilai, maka berlaku persamaan 2 per A2 sama dengan 24 per 60. Nah, karena mencari nilai A2, maka berlaku rumus A2 sama dengan A1 dikali B2 per B1. Maka kita substitusi ke rumus, yaitu diperoleh A2 sama dengan 2 dikali 60 per 24. Nah, diperoleh hasil yaitu A2 sama dengan 5. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km, diperlukan bensin sebanyak 5 liter. Nah, berarti benar bahwa semakin jauh jarak, maka semakin banyak bensin yang diperlukan. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Satu lusin baju dibeli dengan harga Rp480.000. Nah, berapakah harga 15 buah baju yang sama? Nah, di sini juga berlaku perbandingan senilai dengan dua besaran, yaitu yang pertama baju yang kita misalkan dengan A dan harga yang kita misalkan dengan B. Nah, kemudian kita misalkan 12 sebagai A1 dan 15 sebagai A2. Kemudian 480.000 sebagai B1 dan B2 sebagai B2 karena belum diketahui ya. Nah, karena berlaku perbandingan senilai, maka diperoleh persamaan yaitu 12 per 15 sama dengan 480.000 per B2. Nah, karena kita akan mencari B2, maka berlaku rumus B2 sama dengan A2 dikali B1 per A1. Nah, kemudian kita substitusikan menjadi B2 sama dengan 15 dikali 480.000 per 12. Nah, diperoleh hasil yaitu B2 sama dengan 600.000. Nah, jadi harga 15 buah baju adalah 600.000. Semakin banyak baju yang dibeli, maka harganya akan semakin tinggi. Nah, sekarang kita lanjut ke perbandingan yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai adalah apabila nilai dua variabel saling berbanding terbalik. Misal, jika nilai variabel yang satu semakin besar, maka nilai variabel yang lain akan semakin kecil. Nah, berlaku sebaliknya. Jika salah satu variabel ini semakin kecil, maka nilai variabel yang lain akan semakin besar. Jadi, sama ya dengan namanya berbalik nilai. Maka jika variabel yang satu naik, maka variabel yang satu turun gitu. Kalau misalnya variabel yang satu turun, maka variabel yang lain naik. Jadi seperti itu. Untuk membangun sebuah gedung, diperlukan waktu 10 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang. Maka untuk mempersingkat waktu pembangunan menjadi 5 hari, dibutuhkan pekerja sejumlah 15 orang. Nah, dari sini berarti variabel yang satu adalah jumlah pekerja yang bertambah, naik kan? Maka variabel yang lainnya yaitu jumlah hari akan berkurang atau turun. Masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain banyaknya pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, kecepatan dengan waktu tempuh. Jika semakin tinggi kecepatan, maka waktu tempuh yang berlaku akan semakin sedikit atau singkat. Kemudian banyaknya ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan. Jika semakin banyak ternak, maka waktu untuk menghabiskan makanan akan semakin singkat.
Misalkan diketahui dua besaran A dan B seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Karena berlaku perbandingan berbalik nilai, maka berlaku A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Berdasarkan hubungan tersebut diperoleh rumus untuk mencari besaran A dan B. Untuk mencari besaran A, maka berlaku rumus A1 sama dengan A2 dikali B2 per B1. Atau A2 sama dengan A1 dikali B1 per B2. Dan untuk mencari besaran B, maka berlaku rumus B1 sama dengan B2 dikali A2 per A1. Atau B2 sama dengan B1 dikali A1 per A2. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama untuk materi perbandingan berbalik nilai. Jika suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Nah, berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, di sini konteksnya adalah semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin singkat. Nah, maka dari itu berlaku perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini terdapat dua besaran, yaitu pekerja yang kita misalkan dengan besaran A dan waktu yang kita misalkan dengan besaran B. Kemudian kita misalkan 12 sebagai A1 dan 14 sebagai A2. Kemudian 42 sebagai B1 dan B2 sebagai B2 karena belum diketahui. Nah, karena berlaku perbandingan berbalik nilai, maka diperoleh persamaan yaitu 12 per 14 sama dengan B2 per 42. Nah, karena kita akan mencari B2, maka berlaku rumus B2 sama dengan A1 dikali B1 sama dengan A2. Kemudian kita substitusikan menjadi B2 sama dengan 12 dikali 42 per 14. Nah, diperoleh hasil yaitu B2 sama dengan 36. Jadi, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 14 pekerja akan selesai dalam waktu 36 hari. Nah, berarti benar bahwa semakin banyak pekerja, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan akan semakin singkat. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jarak kota A ke kota B sama dengan jarak kota B ke kota C. Jika AB dapat ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam selama 10 jam, berapakah kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak BC akan ditempuh selama 8 jam? Nah, di sini terdapat dua besaran, yaitu kecepatan yang kita misalkan dengan A dan waktu yang kita misalkan dengan B. Kemudian kita misalkan A1 sama dengan 40 dan A2 sama dengan A2 ya, karena A2 belum diketahui. Kemudian 10 sebagai B1 dan 8 sebagai B2. Nah, karena berlaku perbandingan berbalik nilai, maka diperoleh persamaan yaitu 40 per A2 sama dengan 8 per 10. Nah, karena kita akan mencari A2, maka diperoleh rumus A2 sama dengan A1 dikali B1 per B2. Nah, maka rumus ini kita substitusikan menjadi A2 sama dengan 40 dikali 10 per 8. Sehingga diperoleh hasil yaitu A2 sama dengan 50. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan yang harus ditambahkan. Berarti kita akan mencari selisih dari kecepatan yang pertama dan kecepatan yang kedua. Maka kecepatan yang harus ditambahkan adalah 50 dikurangi 40 sama dengan 10 km per jam.
Jadi, kecepatan yang harus ditambahkan jika jarak BC akan ditempuh selama 8 jam adalah 10 km per jam. Nah, jadi demikian penjelasan mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.